Untuk slide yang kelima masih di rasio aktivitas ya. Untuk mengukur aktivitas itu mengukur efisiensi penggunaan aset ya. Ke yang berlanjutnya adalah inventory turnover, tingkat perputaran modal persediaan ya. Inventory itu persediaan, tingkat perputaran persediaan atau AITO. Ini di sini ada cost of goods sold. Nah, ini adalah harga pokok penjualan ya. Oke, ini adalah harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan dikurangi dengan untuk mengurangi penjualan net sales dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah gross profit, laba kotor. Dibagi dengan rata-rata persediaan, rata-rata persediaan ini diperoleh di neraca ini neraca. Ada di sini ada inventory 2003, inventory 2002 di jumlah, karena di sini adalah rata-rata persediaan di jumlah, ini dua-duanya ini di jumlah dibagi dua sebagai rata-rata, hitung rata-rata. Biaya sekali lagi harga pokok penjualan itu diperoleh dari harga pokok ini diperoleh dari sini, ini dah diperoleh ke sini. Kemudian persediaan juga ditulis sini rata-rata berturun di sini, ketemu persediaan, tingkat perputaran persediaan ya. Ini artinya kalau sekarang ketemu 3,5, artinya perputaran dalam satu periode itu 3,5 kali. Dalam satu tahun persediaan itu berputar selama 3,5 kali dalam satu tahun. Artinya kan bisa dinaikkan di sini, bisa menaikkan atau menurunkan itu. Ya, nanti kinerja perusahaan ini baik atau tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian kalau itu seandainya investor menilai kalau bagi itu pihak manajemen, pihak perusahaan bisa menaikkan ini dengan cara apa? Misalkan harga pokok produksi misalkan dinaikkan, artinya dengan penjualan banyak, jumlah banyak, kemudian rata persediaan tetap akan bisa akan naik, atau juga persediaan dikurangi, rata persediaan dikurangi dengan menaikkan harga pokok produksi, harga pokok penjualan juga bisa dinaikkan, nanti akan ketemu tingkat perputarannya juga semakin naik seperti itu. Kemudian ada periode perputaran, berapa lama perputarannya, dalam artian dalam satu tahun itu berputar berapa kali, berapa hari itu kembali persediaan, barang persediaan habis itu dijual dari kas, beli lagi persediaan lagi, itu jadi dari persediaan kemudian dijual, kemudian jadi piutang, baru lagi setelah itu dibayar baru beli lagi, itu tingkat perputaran, artinya perputaran persediaan. Itu prosesnya dalam satu tahun tuh, periode itu akan berjalan berapa lama, berapa hari persediaan itu akan jalan. Asumsinya dalam satu tahun 360 hari dibagi-bagi dengan nya tingkat perputarannya 3,5 tadi, 360 dibagi 3,5, dari ini diperoleh nya 102 hari 102 hari, 86 hari itu barang persediaan itu kembali berubah kembali lagi jadi persediaan, perputarannya jangka waktunya 102,86 hari baru jadi persediaan lagi, baru lagi. Ini kan untuk membandingkan, artinya sebenarnya semakin pendek harinya, makin pendek itu makin bagus, kalau makin lama berarti itu tidak bagus. Ini juga bisa juga untuk buat kebijakan tentang penjualan kredit tadi, pasalnya berapa lama pembayaran kredit itu harus dikembalikan dalam jangka waktu, dilonggarkan atau disempitkan, itu bisa juga untuk buat kebijakan pemasaran untuk mempengaruhi tingkat berapa lama persediaan itu bisa masih di rasio aktivitas ya. Gross profit margin diperoleh
Gross profit margin itu berarti laba kotor ya, laba kotor. Laba kotor dibagi dengan penjualan, rasio. Jadi rasio bisa juga rasio ya. Rasio itu bisa juga dikatakan nanti bisa persen ya. Tadi sekali lagi semua aktivitas rasio tadi bisa juga dikatakan persen dalam bentuk persen juga bisa, desimal juga bentuk bisa. Nah, kalau desimalnya 1 berarti 100%, kalau desimalnya 0,4 berarti 40 0,4 berarti 40% gitu. Artinya ke sana artinya. Di sini 2.400 itu adalah laba kotor. Laba kotor itu diperoleh dari ini, laba kotor 2.400. Kemudian penjualan yang di sini diperoleh dari ini. Penjualan dibagi dengan laba kotor itu adalah namanya gross profit margin. Bisa dalam artian ini kebijakan bisa dibuat oleh pihak manajemen atau dibandingkan juga dengan baik atau tidaknya itu perusahaan ini baik tidaknya dilihat dari gross profit marginnya dibandingkan dengan perusahaan lain, ini baik atau buruk. Atau demikian juga pihak manajemen buat kebijakan untuk menaikkan gross profit marginnya dengan cara, contohnya di sini misalkan dengan cara laba kotornya dinaikkan dengan cara laba kotor dinaikkan dengan cara misalnya menekan biaya harga pokok penjualan dikurangi. Nah, nanti biaya operasi bagi pihak pemasaran yang punya kebijakan bagaimana bisa menekan harga pokok penjualan itu bisa dilakukan. Misalkan di situ ada biaya transportasi, misalkan pembelian barang dagangan itu kan ada biaya transportasi, ini ada pemesanan, sistem pemesanan yang murah seperti apa, itu kan bisa dibuat oleh pihak pemasaran, bisa membuat kebijakan, bisa mencari persediaan yang supaya itu efisien, atau mencari barang dagangan yang murah itu seperti dicari itu bagi pihak kalau itu perusahaan dagang loh ya. Atau menekan efisiensi, misalkan pengadaan mesin baru yang biasa produksinya bisa massa dengan biaya tenaga kerja yang murah, tapi biasanya kalau dengan mesin itu biasanya biaya penyusutannya juga semakin mahal, walaupun tenaga kerjanya makin rendah, tetapi mesin itu kan menciptakan efisiensi tenaga kerja, tetapi mesin itu akan menciptakan biaya lagi, yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan juga akan bisa mengurangi potensi laba bagi perusahaan. Ini kalau itu gross profit. Net profit margin di NPM ya, NPM. Laba bersih dibagi dengan penjualan. Laba bersih itu di EBIT setelah dikurangi dengan ini laba bersih itu di sini. Earning after tax ya, profit after tax itu di sini. Ini profit after tax ini laba bersih. Nah, jadi EBIT dikurangi dengan bunga, habis itu kurangi pajak lagi, baru ketemunya profit after tax. Kalau bisa juga ini istilah profit after tax itu adalah EAT, earning after tax, EAT. Di sini istilahnya adalah profit after tax, earning after tax, yaitu EBIT dikurangi dengan bunga. Nanti ini akan digunakan untuk nanti kedepannya akan digunakan untuk potensi-potensi untuk struktur kebijakan struktur modal ya. Ini nanti kemudian ini istilah ya EBIT ini nanti akan digunakan untuk kebijakan EBIT, earning after tax, laba sebelum bunga dan pajak, EBIT sekali lagi. Kemudian ada profit before tax, ini EBT, earning before tax, istilahnya profit before tax itu istilah lainnya adalah earning before tax, EAT. Kalau ini PBT ini enggak bukan istilah familiar, biasanya familiarnya adalah EBIT, EBT, EAT seperti itu, ini after tax gitu. Jadi diperoleh dari laba bersih, di sini diperoleh dari sini laba bersih
Kemudian penjualan diperoleh dari sini. Ini dari penjualan. Jadi net profit marginnya kalau perusahaan ini adalah 235 dibagi dengan 6.000. Ketemulah di sini 0,0392, artinya net profit marginnya ada 3,9%, atau juga bisa juga dengan 4% ya, 4%. Ini istilah, kalau itu dengan rasio persen ya, ini adalah hampir 3,9%, atau desimalnya adalah 0,0392, seperti itu. Sekarang kita membahas di rasio rentabilitas ya, rasio rentabilitas ini enggak ada tulisannya di sini. Rasio rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio rentabilitas bisa dilihat dari ROA dan ROE ya, ROA dan ROE. ROA ini sering dipakai dalam istilah manajemen ya, adalah ROA, return on asset atau return on investment. Nah, istilah ROI ya. ROI atau ROI itu return on investment, atau ROI on total asset. Investasi berarti total asset. Bisa dilihat total asset ini bisa dilihat dari neraca di sini ya, atau juga bisa penjumlahan di sini sama. Total aset. Laba bersih dilihat dari ini, laba bersihnya di sini, earning after tax tadi, earning after tax di sini. Ini after tax di sini ya, di 2. Ya. Laba bersih dibagi dengan 4.000. Nah, laba bersih dibagi dengan total aset di sini 4.000, di sini laba bersihnya diperoleh 0,0588. Artinya ROA-nya sebesar 5,88% atau hampir 6%. Jadi ROA-nya ini bisa digunakan untuk buat kebijakan, bagaimana laba bersih bisa dinaikkan atau total asetnya bisa dituruni supaya ROA-ROI-nya tuh naik, seperti itu. Kemudian return on equity, laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Laba bersih dilihat dari tadi, laba bersih dilihat dari modal sendiri. Modal sendirinya akan nampak di sini, ini adalah equity ya, ini adalah modal sendiri 2 tahun 2003 dan 4 ini, karena hitungan kita adalah 2003 sebesar di situ. Modal sendiri 1872 diperoleh nih. Laba bersih ROE-nya dilihat adalah 13%, ini 13% ya, 0,13 itu adalah artinya 13%. Ini menarik atau tidaknya bagi investor, dia melihatnya dari sini, dari bagi pemilik modal sendiri ya, bagi pemilik modal sendiri apakah dia bisa menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan lain, atau dia juga dengan bandingan dengan perusahaan lain juga menggandengkan dengan tingkat suku bunga di pasar. Kalau misalkan tingkat suku bunga di pasar itu 15%, dia bisa memberikan keuntungan bunga 15%, maka lebih baik investor, kalau ini bagi pihak asing ya, pihak luar itu akan menilai ini lebih baik modal yang dia miliki dia diinvestasikan di obligasi, dia menjualnya obligasi atau memberikan pinjaman yang tingkat bunganya lebih tinggi daripada kalau itu dia tanamkan modal di perusahaan ini, seperti itu. Kemudian kalau ini bisa dinaikkan atau diturunkan kebijakan dari perusahaan. Modal sendiri bisa dikurangi untuk menaikkan ROE, atau laba dinaikkan untuk meningkatkan ROE dan sebagainya. Ini ada target-target yang dikehendaki. Pihak manajemen mengendaki contohnya di sini laba bersih ditingkatkan. Maka apa yang harus diusahakan? Laba bersih ditingkatkan. Laba bersih ditingkatkan mengurangi biaya, meningkatkan penjualan, harga pokok produksi harga pokok penjualan ditekan, menaikkan penjualan dan sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan nanti akan berdampak kepada seluruh manajemen, baik pemasaran, SDM-nya, efisiensinya dan sebagainya. Ini akan penilaiannya arahnya ke sana semuanya. Jadi ini sebagai acuan, maka dikatakan rasio-rasio ini, analisis rasio laporan keuangan itu sebagai acuan bagi
baik pihak manajemen, bagi modal investor asing atau juga calon investor itu menilainya dari sini dia melihatnya.